warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali di Komputasi Indonesia, sebuah channel yang beretikat untuk kebaikan anak bangsa. Channel ini memang difokuskan untuk membahas komputasi yang berbahasa Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Jadi apabila bangsa yang lain ingin mengikuti channel ini, mereka harus menerjemahkan dari bahasa Indonesia. Kita harus bangga dengan bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan pembahasan pada sesi ini. Kita akan membahas tentang bagaimana merubah distribusi bilangan random dari uniform ke normal. Kemarin di video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana membangkitkan bilangan random, yang dimana bilangan random tadi itu terdistribusi secara uniform. Sekarang kita akan mencoba mengubah bagaimana distribusi uniform tadi menjadi distribusi normal. Maksudnya kenapa harus diubah ke distribusi normal? Kita tahu bahwa alam semesta ini distribusinya adalah normal. Distribusi normal itu adalah sebagaimana kurva Gaussian, kurva Gauss, kemudian atau sering disebut dengan kurva Genta. Jadi distribusi kiri kanannya kecil, distribusi di tengahnya lebar. Ini adalah distribusi alam semesta. Maka pada kebutuhan tertentu kita perlu untuk membuat distribusi pembangkitan bilangan random kita menjadi distribusi normal. Kita kemarin telah membahas tentang persamaan bilangan random. Jadi persamaan bilangan random adalah persamaan yang ada di depan kita ini, yaitu Z1 sama dengan A kali ZI sama dengan A kali ZI min 1 ditambah C, kemudian mod M. Di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana mendapatkan A yang optimum, bagaimana mendapatkan C yang optimum, dan bagaimana mendapatkan M yang optimum. Sekilas saya ingin mengulang, kita akan membahas ini sekilas bahwa M ini adalah rentang berapa luas bilangan random yang akan kita bangkitkan. C ini adalah increment, adalah sebuah nilai penjumlah. A ini adalah pengali. Jadi A, C, dan M ini adalah bilangan konstanta yang diisi berdasarkan kebutuhan kita, begitu. Di video sebelumnya kita telah membahas ini, dan persamaan ini cukup unik, persamaan ini cukup luar biasa. Persamaan ini menghasilkan distribusi uniform, artinya merata. Jadi kalau misalkan kita membangkitkan M itu dari, katakan aja misalkan di sini adalah 25, maka bilangan yang akan muncul itu adalah di bawah 25. Bilangan apa saja yang akan muncul itu tidak semuanya tidak mulai dari 0 tidak mulai dari 1 muncul berapa kali. Jadi yang ke atas ini adalah jumlahnya atau intensitas. Jadi misalkan angka 14 muncul berapa kali, angka 16 muncul berapa kali. Nah itu kalau misalkan kita lihat distribusinya dari angka yang muncul, maka distribusinya adalah uniform, artinya hampir sama. Jadi kalau misalkan kita bangkitkan 100, maka bentuknya menjadi seperti ini, jadi tidak terlalu rata. Kalau kita bangkitkan lebih banyak, maka menjadi lebih rata. Kalau kita bangkitkan sangat banyak, maka relatif menjadi
distribusinya sangat kelihatan uniform. Ini sudah dibahas di video sebelumnya tentang membangkitkan bilangan random. Jadi ini nanti akan kita bandingkan, akan kita ubah bagaimana supaya dia menjadi punya distribusi normal. Oke, kita lanjutkan. Kembali kita mengingat yang video sebelumnya. Ini adalah sekilas dari skrip dari video sebelumnya. Silahkan para sahabat untuk menganalisa. Jadi skripnya ini sudah ditempelkan di bagian komentar, di bagian deskripsi, begitu, dan silahkan diuji coba, begitu. Jadi kalau misalkan memang ini jumlah iterasinya atau jumlah yang dibangkitkan itu 1000 bilangan random, maka kita akan mendapatkan distribusi seperti ini. Jadi relatif sama semua ya. Jadi angka 1 muncul 10 kali, angka 2 muncul 10 kali. Nah, ini terdistribusi uniform gitu. Jadi sampai angka 100 muncul 10 kali. Jadi variasi angkanya, jadi bisa jadi angka ini tidak selalu muncul semua. Ini sudah kita bahas di video tentang bagaimana membangkitkan bilangan random. Jadi tidak semua angka akan muncul, tidak semua angka akan dijadikan sebagai angka yang ditampilkan dari distribusi bilangan random. Jadi ini sangat tergantung dari nilai A, sangat tergantung dari nilai C yang ada. Jadi kenapa A ini 21? Kemarin kita sudah membahasnya. Jadi kenapa A nilainya 21, kenapa C nilainya 11? Nah, C ini memang sebaiknya ganjil dan prima. Begitu. M ini 100, ini artinya jumlah maksimal dari bilangan yang atau angka yang muncul itu maksimal 100. Jadi kalau misalkan semuanya rata, maka nilainya adalah maksimal, angkanya adalah 100. Oke, untuk membahas detail ini ada di video sebelumnya. Silahkan dicermati. Ini adalah distribusi uniform dari persamaan ini, dari persamaan dasar, persamaan linear dari pembangkitan bilangan random. Ada beberapa persamaan bilangan random yang silahkan dilihat untuk dibandingkan yang di sini. Suatu saat nanti mungkin kita akan coba juga untuk membahasnya. Nah, sekilas kembali yang bilangan random, kita coba cuplik sekilas sebentar supaya kita punya pijakan yang jelas, yaitu kalau misalkan kita punya nilai A, C, M, dan Z. Z ini adalah nilai awal yang seed ya, jadi nilai pembangkitan awal ini. Kalau misalkan kita buat misalkan ya jumlah iterasinya 10 begitu, maka ketika Z sama dengan 1 nilainya atau yang muncul adalah bilangan 9, 11, 32 dan sebagainya sampai 100, jumlahnya masing-masing 1. Jadi ini adalah 10 gitu, karena jumlah iterasinya 10 begitu. Nah, ketika Z-nya itu dimulai dari 2, bilangan yang muncul lumayan susah untuk terprediksi gitu ya. Gitu. Jadi 9 dengan 8 oke, bisa dikurangi 1 gitu. 11 dengan 12 malah ditambah 1. 32 dengan 15 malah cukup jauh, dan seterusnya. Nah, ketika Z awal atau seed-nya itu berubah, itu saja menghasilkan sesuatu yang susah terprediksi. Nah, inilah kekuatan dari persamaan tadi. Dan persamaan yang tadi telah disebutkan itu menghasilkan distribusi yang uniform. Jadi angka-angka yang muncul ini adalah angka-angka yang jumlahnya 1. Jadi dari maksimal nilai M itu adalah modulo, ini adalah nilai maksimal. Dari maksimal nilai 100, maka berarti dia tidak akan pernah melebihi angka 100 begitu ya. Oke. Kalau misalkan jumlah iterasinya itu adalah 100,
gitu. Sementara jumlah M-nya modulunya itu 100, maka ini terdistribusi rata dari 1 sampai 100 ya. Cukup menarik, luar biasa persamaan random tadi. Jadi angkanya akan muncul sangat susah terprediksi begitu, tapi ini terdistribusi merata gitu. Kalaupun misalkan Z-nya ini kita ubah mau 1, mau 13, mau 25 gitu, maka distribusinya cukup merata, tinggal yang muncul duluan yang mana. Nah, angka yang selanjutnya itu angka berapa, itu akan menjadi angka yang susah terprediksi sebagaimana di sini ya. Jadi ketika Z awalnya 1, kemudian Z awalnya dibuat 2, itu saja nilainya sudah susah untuk terprediksi. Tapi ada sesuatu yang cukup menarik. Jadi ketika jumlah 100, maka ketika Z awalnya 1, maka semua distribusinya adalah merata untuk semua angka. Tapi ketika 110 dengan Z awal 1, maka terjadi hampir kita bisa mengatakan bahwa ini mirip dengan yang ada di sini gitu. Jadi ada keteraturan gitu. Jadi 10 angka yang ada itu terdistribusi sebagaimana ketika jumlahnya 10. Jadi 9, 11, 32, 38, ini 9, 11, 32, 38 ini akan jumlahnya naik 1 begitu ya. Jadi ada yang bisa kita prediksikan ketika ketika seednya atau awalannya kita tahu gitu. Oke, ini bisa suatu saat nanti bisa dianalisa lebih jauh, monggo silahkan. Kita lanjut ke tema utama dari pembahasan pada hari ini. Nah, ini dia. Ketika kita ingin mengubah distribusi bilangan random uniform menjadi distribusi normal, maka digunakan persamaan di bawah ini. Jadi persamaan ini sebenarnya adalah persamaan awalnya, itu adalah persamaan kurva genta seperti ini ya. Nah, kemudian dicoba dimanipulasi secara matematik, maka jadilah persamaan N1 dan N2. Maksudnya untuk membangkitkan distribusi normal ini, untuk mengubah distribusi uniform menjadi distribusi normal ini, maka untuk mendapatkan satu bilangan random distribusi normal, maka kita membutuhkan dua angka dari bilangan distribusi uniform. Jadi Z1 dan Z2 ini tidak boleh ada hubungan. Z1 dan Z2 ini harus independen, artinya tidak boleh bisa diprediksi. Z1 dan Z2 tidak boleh ada persamaan. Begitu, pakai persamaan yang uniform tadi, yang modulo tadi. Nah, ini persamaan yang independen begitu. Begitu. Jadi N1 dan N2. Jadi artinya ketika kita punya Z1 dan Z2 yang dibangkitkan dari bilangan random, maka kita bisa mendapatkan N1 dan N2. Jadi dua angka bilangan random uniform akan diubah menjadi dua angka bilangan random yang normal begitu, dengan rumus satunya cos, dengan rumus satunya sinus. Nah, kita perlu mengingat di sini ya, bahwa N dan Z harus ternormalisasi. Artinya N dan Z ini harus dibagi dengan nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya itu adalah M ini, modulunya. Begitu. Jadi yang dikeluarkan ini nanti harus dalam bentuk satuan normal atau dibagi dengan M. Begitu. Oke, kita masuk ke pemrograman. Oke, langkah yang pertama adalah membersihkan layar dan memori. Ini adalah hal yang standar yang dilakukan ketika kita menggunakan Octave. Kemudian kita masih menggunakan standar yang sudah kita sepakati, titik optimum yang kemarin sudah dibahas di video sebelumnya, A21, C11, dan M kita buat 100. Apakah M yang bisa dibuat lebih dari 100? Ya bisa saja.
Cuma dalam kasus ini M-nya kita buat 100. Nanti para sahabat bisa mengubahnya sesuai dengan seleranya. Dan di sini kita buat Z sama dengan 1. Apakah Z ini bisa kita rubah? Bisa. Dan dari eksplorasi, dari analisa, dari penelitian sebelumnya, Z ini tidak mengganggu distribusi. Z ini tidak mempengaruhi jumlah varian. Jadi Z ini hanya menjadi pengecoh selanjutnya, angka selanjutnya. Begitu. Nah, di kasus awal ini kita buat jumlah iterasinya adalah 1000. Oke. Nah, di pembahasan sebelumnya kita punya batasan bahwa nilai A itu harus lebih besar daripada M per 100 dan dia harus lebih kecil daripada M min akar M. Nah, kita buat persamaan ini, kita pastikan bahwa nilai A-nya ini sesuai dengan kaidah yang diinginkan oleh persamaan apa tidak. Sebenarnya A ini kita pilih sembarang pun nggak ada masalah, cuma akan sangat optimum apabila A ini sesuai dengan kaidah di sini dan kita sudah mendapatkan nilai A yang paling optimum kemarin dari eksplorasi video sebelumnya. Oke, kita sebenarnya ingin mengubah ini tadi. Jadi persamaan ini kita membangkitkan ZI dari ZI-1, kita membangkitkan 2 bilangan ZI, maka kita akan mendapatkan 2 bilangan N. Jadi kita membangkitkan bilangan Z1, Z2, membangkitkan bilangan Z1 dan Z2, maka kita akan mendapatkan gantinya N1 dan N2 yang terdistribusi secara normal. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau misalnya tadi tahapan pertama membersihkan layar, tahapan kedua adalah mempersiapkan konstantanya, maka kita masuk tahapan ketiga, yaitu mempersiapkan matriks. Jadi kita akan punya 3 macam matriks ya, matriks N, NN1 dan NN2. Matriks N ini artinya mewadahi untuk Z gitu. Jadi kita mewadahi matriks untuk Z ini adalah matriks N, kemudian kita mewadahi matriks untuk N besar 1 dan N besar 2, N kapital 1 dan N kapital 2 ini dengan NN1 dan NN2. Jadi ini semua dibuat untuk mengawali, nilainya kita buat 0. Begitu. M ini adalah modulo. M ini adalah ini. Jadi M ini adalah jumlah maksimal dari bilangan random yang akan kita bangkitkan. Begitu. Jadi objektif kita adalah mengubah distribusi distribusi uniform menjadi distribusi normal. Oke, kemudian kita melakukan proses konversi. Jadi kita sudah mulai mengubah dari sini ke sini. Nah, ini adalah codingnya. Jadi codingnya dari sini kemudian ke sini, gitu ya. Jadi pertama berarti ini di looping dari 1 sampai jumlah iterasi. Tadi kita sepakat di awal jumlah iterasinya adalah 1000. Begitu. Jadi kita akan melakukan looping dari 1 sampai 1000. Oke. Nah, di sini kita akan membangkitkan 2 bilangan random, yaitu Z1 dan Z2 dengan bersamaan. Nah, supaya membangkitkan bilangan randomnya tidak membuat 2 persamaan, maka kita membangkitkan bilangan randomnya urut. Jadi Z1 dibangkitkan dari Z, kemudian Z2 dibangkitkan dari Z1, begitu ya. Jadi ini trik saja gitu. Jadi Z1 kita dari Z yang ada, jadi Z yang awal ketika kita tadi ini Z awal ini seed-nya, Z awal kita buat 1 atau berapapun begitu, maka di sini Z1 ini dimasuki oleh Z, begitu. Nah, kemudian Z2 ini didapatkan dari pengolahan yang inputannya adalah Z1, gitu. Oke. Nah, di sini
kita melihat bahwa persamaan Z1 ini adalah persamaan uniform, Z2 ini juga persamaan uniform, cuma inputannya kita modifikasi. Ini inputannya Z, ini inputannya adalah Z1. Kemudian kita punya persamaan di sini, itu adalah persamaan di sini N1 dan N2, begitu. Oke. Ada sesuatu yang cukup menarik di sini ya. Jadi kita tahu bahwa log2 atau len itu 2 pangkat gitu ya. Itu kalau misalkan len 0, misalkan Z1 nilainya 0, maka dia menjadi tak berhingga. Maka untuk itu ketika nilainya 0, maka kita proses lagi, begitu. Jadi ketika Z1-nya nilainya 0, maka Z1-nya kita proses lagi supaya tidak 0, begitu. Sama juga dengan begitu, ketika Z2-nya 0, maka Z2-nya diproses lagi untuk menghasilkan sebuah nilai yang tidak 0, supaya hasilnya nilainya tidak 0. Kenapa tidak 0? Karena persamaan ini mensyaratkan supaya nilainya inputannya tidak 0, karena kalau 0 menjadi tak berhingga, menjadi tidak bisa diproses, begitu. Nah, di sini kita buat nilai absolut. Nilai absolut ini sebenarnya adalah nilai yang istilahnya mengawal ya, maksudnya memastikan gitu. Jadi karena ini adalah akar minus, apabila nilainya ini nilainya ini lennya ini tidak minus, begitu, maka hasilnya di sini adalah ada nilai imajiner, begitu. Jadi nanti akan ada nilai real dan nilai imajiner, gitu. Tapi kalau misalkan lennya ini nilainya adalah minus, begitu. Kalau misalkan nilainya ini adalah dan harusnya ini adalah minus, begitu. Ini hanya untuk menjaga-jaga saja. Kalau misalkan ini minus, kalau misalkan ini nilainya minus, maka keluarannya hanya real saja. Maka di sini diberi absolut supaya kalaupun misalkan hasilnya itu minus, maka dia masih tetap bisa terselesaikan karena absolut itu adalah real kuadrat ditambah imajiner kuadrat, gitu ya. Jadi ini hanya untuk menjaga-jaga nilai absolut di sini. Kemudian tadi kita sudah sepakat bahwa nilainya itu adalah harus dalam normalisasi, berarti Z1 harus dibagi M, Z2 harus dibagi M. Jadi di sini harus nilainya harus ternormalisasi, maka di sini dibagi M, di sini juga dibagi M. Begitu juga dengan N2. N2 ini Z1-nya dibagi M, Z2-nya dibagi M. Jadi N1 dalam bentuk cos, N2-nya dalam bentuk sinus. Oke. Nah, dari persamaan ini nilainya pecahan. Jadi nilainya adalah dalam bentuk desimal. Karena ini dalam bentuk desimal, sementara sebenarnya ini distribusi di sini boleh dalam bentuk desimal. Supaya mudah, kita pastikan saja bahwa angka yang keluar adalah bilangan bulat, begitu ya. Jadi bilangan yang bukan pecahan. Maka di sini kita buat round, kita buat pendekatan. Jadi kalau misalkan 2 pangkat 5 menjadi 3, 2 pangkat 1 menjadi 2, gitu. Jadi N besar 1 dan N besar 2 ini adalah round dari N kecil 1 dan N kecil 2. Jadi ini sengaja untuk membuat supaya dia menjadi nilainya bulat, begitu. Jadi kenapa ini nilainya harus bulat? Karena nanti kita menghitung nilai histogram. Kalau ini tidak bulat, maka tidak bisa dihitung nilai histogramnya. Karena ini bulat, maka ini akan N1 akan menjadi indeks dari NN. Jadi kita punya NN. Tadi kan kita sudah menyiapkan matriks untuk N1, matriks untuk N2 adalah NN dengan indeksnya adalah hasil dari N1 ini. Maka ini harus dalam bentuk sebuah nilai bulat, sehingga konsekuensinya ini bisa diproses, begitu. Jadi
proses ini dan proses ini adalah, jadi kita ingin menghitung. Jadi karena tidak semuanya muncul, jadi kita lihat di sini ya. Jadi kalau misalkan memang M-nya itu adalah 25, maka tidak semua bilangan itu akan muncul. Tidak semua bilangan akan terdistribusi, sangat bergantung dari nilai A, C, M, dan Z awal atau Z-nya. Jadi nilai ini akan menentukan seberapa banyak yang akan muncul sebagai bilangan yang merupakan hasil daripada bilangan random yang akan kita bangkitkan. Gitu. Oke, jadi ini sebenarnya adalah persyaratan untuk mendapatkan bilangan mana saja sih yang muncul. Jadi kita supaya mendapatkan distribusinya, maka kita menjumlahkan gitu ya. Jadi yang dia tidak nol, maka dia dijumlahkan, begitu. Nah, di sini kita harus mengembalikan Z-nya itu dari Z1. Jadi tadi setelah Z yang masuk ke sini, maka Z-nya menghasilkan Z1. Nah, Z1 ini harus diputar. Jadi Z1 ini menjadi Z2. Jadi Z-nya ini bukan dari Z2 tapi dari Z1. Jadi muternya adalah Z1. Jadi Z berubah menjadi Z1, diproses, maka Z1-nya berubah menjadi Z, diputar lagi, begitu ya. Meskipun Z2 juga diproses dari Z1, tidak apa-apa, tapi loopingnya ini adalah looping Z1, begitu. Dan kita sudah tahu bahwa antara Z1 dan Z2 ini independen, tidak bisa dihubungkan dengan bentuk persamaan. Itu akan sulit untuk mendapatkan hubungan persamaan Z1 dan Z2. Jadi persamaan ini akan sulit untuk mendapatkan Z1. Misalnya ini adalah Z, ini adalah Z1. Bagaimana menghubungkan ini sulit karena memang ada modulo. Begitu ya. Oke. Nah, setelah kita proses iterasinya, maka kita mendapatkan nilai NN1 dan NN2. Ini adalah nilai yang sudah siap untuk dianalisa gitu. Jadi masing-masingnya, jadi ini adalah nilai histogram gitu. Ini kan histogram ya. Jadi nilai histogramnya karena kita mau menganalisa distribusinya. Kalau kita mau melihat apakah berapa nilai yang muncul, langsung kita munculkan nilai kita munculkan nilai ini N1 N2 ini saja sudah. N1 N2 ini sudah langsung bilangan yang sudah bisa langsung dipakai, dan distribusinya akan kita lihat. Jadi sekarang karena objektif kita itu adalah memastikan distribusinya sebagaimana distribusi kurva normal, maka sekarang yang menjadi inti adalah bagaimana nilai histogram NN1 dan NN2. Nah, di sini kita menganalisa 3 macam analisa, yaitu menganalisa Z-nya, distribusi Z, kita menganalisa distribusi N1, dan kita menganalisa distribusi N2. Persamaannya seluruh skripnya sama, begitu, hanya saja beda di N tadi. Jadi kalau misalkan yang di sini yang dianalisa adalah N, kalau yang di sini yang dianalisa adalah NN1, kalau di sini yang dianalisa adalah NN2. Jadi sebenarnya ini ingin membuat gambar, mendapatkan gambaran. Jadi antara Z1 yang diwakili oleh matriks N, kemudian N2 yang diwakili oleh NN1, kemudian N1 yang diwakili oleh NN1, N2 yang diwakili oleh NN2. Nah, setelah ini dapat, maka yang Z ini dibuat plotting dari gambar yang pertama, begitu. Ini adalah script program untuk menampilkan gambar di distribusi yang Z. Ini adalah gambar, karena ini adalah sama-sama kurva yang kita asumsikan sebagai distribusi normal, maka kita buat dalam bentuk satu gambar, jadi figur 2. Jadi kita pakai hold on dan kita hold off. Jadi
gambar ini, setelah selesai maka gambar ini diproses. Jadi ini dalam bentuk satu figur, begitu. Cukup sederhana sebenarnya. Silahkan di freeze yang ada di sini untuk mencoba menganalisa lebih jauh, gitu. Oke, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi ketika jumlah iterasinya 1000, maka yang muncul seperti, jadi masih ada beberapa yang nilainya lebih dari rata-ratanya ya. Jadi ada sedikit yang berbeda, ya ini wajar saja. Nah, di sini yang biru ini adalah N1, yang merah ini adalah N2. Jadi kita lihat dari N1 N2 ini nilainya sudah, jadi kalau kita lihat di sini 0, maka sebenarnya N1 ke sini, N2-nya ke sini gitu ya. Jadi karena kita buat tadi absolut atau selalu bilangan bulat dan selalu positif, maka kita buat semuanya positif. Jadi N1 dan N2 pun hasilnya mengikuti kurva normal sudah. Jadi jumlah angka yang muncul itu adalah ini. Jadi dari 100 tadi kita buat modulonya 100, maka yang muncul adalah sekitaran sini. Gitu. Ini yang akan sering muncul. Meskipun aturannya atau mana dulu yang muncul sesuai dengan Z atau seed-nya, sesuai dengan angka awal yang dimasukkan. Tapi yang akan muncul adalah sekitaran ini, dan angka di sini muncul paling banyak. Begitu. Makin ke sini angkanya makin sedikit, begitu. Nah, kalau di sini angkanya rata. Coba kalau misalnya ini kita naikkan lagi. Nah, ketika kita naikkan lagi menjadi 100.000, maka sudah makin datar. Ini sudah makin datar, begitu. Dan di sini tetap bentuknya makin membentuk kurva normal, begitu. Jadi ini titik nolnya kan di sini. Jadi kita sudah bisa mendapatkan persamaan ini, begitu. Sahabat nanti bisa melihat dari penjelasan yang ada di teks di YouTube ini. Itu silahkan diuji coba dengan menggunakan Octave. Skripnya akan dipostingkan. Jadi kita sudah berhasil mengubah bagaimana distribusi uniform menjadi distribusi normal. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Semoga ini menjadi bagian dari pembelajaran bangsa Indonesia. Terima kasih.